Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mila Hanifa dengan NIM 2307641. Hari ini saya akan memberikan penjabaran terkait karakteristik OOP dan apa itu OOP, karakteristiknya, dan contoh-contohnya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu OOP sebelum kita lanjut ke pembahasan karakteristik OOP. OOP itu adalah cara pemrograman yang berdasarkan segala sesuatunya pada objek. OOP sendiri itu adalah suatu cara baru dalam berpikir secara berlogika dalam menghadapi masalah-masalah yang akan diatasi dengan bantuan komputer. OOP merupakan sebuah paradigma pemrograman yang mengorganisasikan kode dalam bentuk objek. Setiap objek memiliki atribut atau data dan metode atau perilaku. Pemrograman berorientasi objek ini itu mensimulasikan dunia nyata ke dalam program komputer. Kemudian kita beralih ke dalam karakteristik dari OOP. Ada tiga karakteristik utama. Yang pertama itu ada inheritance, kemudian ada encapsulation dan polymorphism. Ini saya menggunakan PPT kelompok saya di minggu sebelumnya. Jadi kita masuk ke dalam inheritance. Itu pengertiannya. Inheritance dalam pemrograman, khususnya dalam Object Oriented Programming atau OOP, adalah suatu mekanisme di mana suatu kelas dapat mewarisi sifat, metode, dan atribut dari kelas lain. Inheritance sendiri memiliki beberapa istilah. Yang pertama ada extend. Keyword ini akan kita tambahkan pada definisi kelas yang akan menjadi subclass. Kemudian ada superclass. Superclass itu digunakan untuk menunjukkan hierarki kelas yang berarti kelas dasar dari subclass atau kelas anak. Kemudian ada subclass. Subclass adalah kelas atau kelas anak atau turunan secara hierarki dari superclass. Kemudian ada super keyword, yaitu digunakan untuk memanggil konstruktor dari superclass atau menjadi variabel yang mengacu pada superclass. Dan terakhir ada metode overriding, itu pendefinisian ulang metode yang sama pada subclass. Terdapat beberapa manfaat atau keuntungan. Yang pertama ada keuntungan pertama itu adalah subclass menyediakan state atau behavior yang spesifik yang membedakannya dengan superclass. Kemudian ada programmer Java dapat mendefinisikan superclass khusus yang bersifat generik atau turunan. Kemudian ada manfaat. Manfaat menggunakan inheritance itu adalah memberikan manfaat yang fundamental dalam pengolahan dan pengembangan aplikasi. Berikut adalah gambaran dari inheritance atau penurunan. Di sini terdapat gambar di mana kelas B merupakan subclass dari kelas A. Atau dia extend dari kelas A. Seperti yang ada di gambar. Kita beralih kepada contoh soal. Kita pilih yang inheritance, ada 3 kelas. Pertama ada kelas sepeda. Kemudian ada kelas sepeda gunung. Kemudian ada kelas sepeda gunung beraksi. Di sini kita dapat lihat bahwa di sini bisa kita lihat bahwa ini adalah
superclass dari sepeda gunung. Pada kelas sepeda kita bisa lihat ada metode untuk ubah gear dan ada metode untuk tambah kecepatan. Sedangkan di sepeda gunung itu ada metode untuk nilai sadel atau tinggi sadel. Pada kelas sepeda gunung beraksi merupakan kelas yang menjadi main kelas, di mana kelas sepeda gunung ini menampilkan hasil dari dua kelas sebelumnya, hasil input dari dua kelas sebelumnya. Kita coba run. Karena sebelumnya kita udah sempat input, jadi keluar kecepatannya ada 10 dan gearnya ada 2, kemudian tinggi sadelnya ada 20. Kita lanjut kepada karakteristik yang kedua, yaitu encapsulation. Dia memiliki pengertian yang berarti konsep dasar dalam pemrograman berorientasi objek yang melibatkan modeling data dan metode yang beroperasi pada data tersebut dalam satu unit, yang dikenal sebagai kelas. Encapsulation sendiri itu dalam pemrograman OOP, dia mengambil konsep dengan menggunakan analogi manusia. Dapat lihat pada gambar di sini, kita ambil kelas itu sebagai human, kemudian objek dari kelas itu adalah nama dari human, kemudian ada properties seperti number phone, email ID, kemudian ada juga methods-nya itu send email and call a number. Pengertian encapsulation OOP itu adalah cara untuk menyembunyikan data dari dalam objek sehingga data tersebut tidak bisa diakses langsung dari luar. Terdapat beberapa istilah dalam encapsulation. Yang pertama ada class. Class adalah cetakan atau template untuk membuat objek. Dalam kelas, kamu bisa mendefinisikan atribut atau data dan metode atau fungsi. Kemudian ada objek. Objek adalah hasil dari instansiasi kelas. Objek adalah wujud nyata dari kelas yang memiliki data dan metode yang sudah ditentukan. Kemudian ada atribut atau attributes, data atau variabel yang ada dalam kelas atau objek. Ini memiliki karakteristik dari objek tersebut. Kemudian ada method atau metode, itu merupakan sebuah fungsi yang ada dalam kelas untuk memanipulasi atau mengambil data yang ada pada objek. Kemudian ada access modifiers atau modifier access. Ada 3, ada yang pertama private, yaitu akses data atau metode hanya bisa dilakukan dari dalam kelas itu sendiri, tidak bisa diakses dari luar. Kemudian ada protected, akses data yang bisa dilakukan dari dalam kelas dan subkelasnya, tapi tidak dapat dilakukan dari luar kelas. Kemudian ada tabak public, akses data atau metode yang bisa diakses oleh semua kode, baik dari dalam maupun luar kelas. Kemudian ada istilah getter, yaitu metode khusus untuk mengambil atau membaca nilai dari atribut yang disembunyikan atau private. Selanjutnya ada setter, merupakan metode khusus untuk mengubah nilai dari atribut yang disembunyikan atau private dengan kontrol tertentu. Terdapat beberapa keuntungan dan manfaat dari penggunaan encapsulation pada OOP. Yang pertama, keamanan data. Encapsulation melindungi data agar tidak bisa diakses atau diubah secara langsung dari luar objek dan menjaga integritas dari data tersebut. Kemudian ada kontrol penuh atas data. Dengan menggunakan getter dan setter, kontrol penuh atas akses dan perubahan data dapat dilakukan, memastikan validitasnya. Kemudian ada kemudahan dari maintenance, di mana perubahan hanya perlu dilakukan dalam kelas tanpa memengaruhi kode lainnya. Selanjutnya ada modularitas yang mana setiap kelas atau objek berdiri sendiri, sehingga program menjadi lebih modular dan terorganisir.
Beralih ke manfaat. Manfaat dari encapsulation itu meliputi fleksibilitas dengan menyembunyikan detail implementasi, memungkinkan perubahan internal tanpa memengaruhi bagian dari lain program, serta mengurangi ketergantungan, membuat objek lebih independen dan kode lebih stabil saat mudah diubah. Kita beralih kepada contoh dari encapsulation sendiri. Kita lihat di sini ada kelas belajar dan juga ada kelas pintar dalam package encapsulation. Kita beralih kepada kelas belajar. Di sini terdapat inisialisasi untuk string X dan string Y, yang dimana string X berisi kalimat contoh encapsulation dan string Y berisi kalimat ini untuk private. Sedangkan di kelas pintar, kelas ini merupakan main kelas dari kedua kelas ini ya, di mana dia adalah tempat untuk menjalankan programnya. Kita bisa panggil kelas belajar pada kelas ini dengan menggunakan format seperti ini. Kemudian kita coba untuk run. Ini adalah contoh dari tampilan karakteristik OOP, yaitu encapsulation. Kita beralih ke karakteristik OOP. Yang lain yaitu polymorphism. Polymorphism ini sendiri memiliki pengertian keadaan di mana sebuah kelas memiliki metode yang sama meskipun dengan nama yang sama. Memungkinkan sebuah metode dapat memiliki parameter yang berbeda dan tipe data yang berbeda tergantung pada konteks penggunaannya. Pada polymorphism ini sendiri memiliki beberapa istilah. Yang pertama ada polymorphisme statis dan polymorphisme dinamis. Di mana polymorphisme statis itu merupakan polymorphisme yang menggunakan metode overloading di mana metode yang sama memiliki parameter yang berbeda. Sedangkan polymorphisme dinamis menggunakan metode overriding memungkinkan subclass mengubah perilaku metode dari superclass. Kita lanjut kepada keuntungan dan manfaat dari polymorphism. Yang pertama ada fleksibilitas, di mana polymorphism dapat menangani berbagai objek dengan cara yang sama. Kemudian ada maintenance yang mudah karena perubahan tidak mempengaruhi banyak bagian dari program. Selanjutnya ada manfaat, di mana manfaat yang pertama ada efisiensi, yaitu penggunaan dari polymorphism ini sendiri itu dapat meminimalisasi duplikasi kode. Selanjutnya ada reusabilitas, di mana kode bisa digunakan kembali melalui pewarisan dan overriding. Kita beralih ke contoh program. Di sini ada
package inter cewek mentereng. Di mana ada kelas mentereng, kelas Geva, kelas Nisa, kelas polymorphism, kemudian juga ada kelas Uni. Pertama ada kelas mentereng, di mana kelas mentereng ini merupakan superkelas dari kelas Geva, kelas Nisa, dan juga kelas Uni. Di sini kita juga sudah menerapkan salah satu karakteristik dari yang kita awal bahas tadi, yaitu inheritance. Bisa dilihat ada tulisan extend di sini, di mana kelas dari mentereng ini adalah menampilkan kegiatan apa saat ini yang dilakukan oleh kelas-kelas yang lain. Kita lihat di kelasnya Geva. Kelas Geva ini dia akan menampilkan tulisan Geva berlari memutari lapangan. Kemudian Nisa, dia akan menampilkan Nisa membaca surat dengan lantang. Kemudian ada dari kelas Uni, di mana kegiatan Uni adalah Uni bernyanyi di depan kelas. Di sini kita punya kelas polymorphism, yang merupakan main class atau tempat kita untuk run program. Di sini kita ada mendeklarasikan kelas-kelas tadi ke dalam main class ini untuk agar bisa kita tampilkan. Bisa lihat. Kita coba run. Kita bisa lihat di sini ada tampilan kegiatan saat ini, di mana Yuni bernyanyi di depan kelas, Nisa membaca surat dengan lantang, dan Geva berlari memutari lapangan. Kemudian yang terakhir kita ada abstraksi. Sifat terakhir tadi ketinggalan, kelupaan, ada sifat abstraksi atau abstraction, di mana pengertiannya adalah konsep utama dalam pemrograman berorientasi objek yang bertujuan untuk menyederhanakan kompleksitas sistem. Abstraksi sendiri itu adalah fitur yang menyimpan hal-hal penting dan menghapus informasi yang tidak perlu. Tujuan dari abstraksi ini sendiri biasa digunakan untuk menangani kompleksitas dengan menyembunyikan detail yang tidak perlu dari pengguna. Kemudian ada manfaat dari abstraksi. Ini membuat program lebih intuitif dan efisien, serta mendorong tingkat pemahaman dan kolaborasi yang lebih tinggi di antara para pengembang. Dalam OOP, abstraksi dicapai melalui penggunaan kelas atau objek. Contohnya, abstraksi di dunia nyata adalah antarmuka ponsel. Kita beralih ke contohnya. Di sini kita ada dua kelas. Ada dua package. Yang pertama ada package BAbstract dan yang kedua ada package sifat manusia. Kita lihat di package sifat manusiawi dahulu. Di sini ada kelas orang baik, kelas orang jahat, dan kelas sifat. Di sini ada kelas sifat yang merupakan abstrak kelas dari kelas orang baik dan orang jahat. Dia mirip sama inheritance. Cuman bedanya kalau ini dia itu antar package, kalau inheritance itu dalam satu package. Kita lihat pada kelas-kelas yang lain. Di sini ada kelas orang jahat dan kelas orang baik. Di sini di kelas sifat pun juga ada beberapa metode.
ada metode sifat, ada metode display. Display apabila di run akan muncul ada manusia yang memilih bla bla bla. Kemudian kita beralih ke kelas main abstract yang ada di package bAbstract. Di mana di sini ada import. Kenapa di sini ada import? Karena dia kita ambil dari beda package. Seperti kelas sifat pada package sifat manusia dan seterusnya. Di sini kita adalah main class yang berguna untuk running ya. Ini di sini kita nyatakan sifat orang baik seperti apa, sifat orang jahat seperti apa. Sekarang kita running. Di sini sudah kita tampil tulisan ada manusia yang memilih berkata baik atau diam, dan ada juga ada manusia yang memilih berbicara tanpa sopan santun. Kelasnya sukses kita tampilkan pasal yang tadi itu. Sekian pemaparan dari saya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih.